Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa, pakai waktu ini menjadi waktu di mana setiap kami teduh, memberikan hati, memberikan waktu kepada Engkau. Biar setiap kami mengalami intervensi ilahi, di mana roh-Mu yang masuk dalam hidup kami. Biarkanlah firman-Mu, perkataan-Mu, suara-Mu masuk dalam hidup kami. Dan kami semua terbuka di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kita akan dengar firman Tuhan tentang respon kita dan menurut kerelaan Tuhan. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama respon kita, yang kedua ada sisi kerelaan Tuhan. Sisi pertama adalah respon, sisi kedua adalah kerelaan Tuhan. Keduanya harus seirama. Dua-duanya itu akan muncul ketika kita memiliki respon. Dan saudara tahu, kerelaan Tuhan itu Dia yang memulai, tetapi Dia yang menunggu sampai kita muncul respon. Tuhan itu seperti pemain catur. Setelah dia melangkah, dia akan menunggu. Dia tidak akan melangkah. Dia tetap menunggu sampai kita melangkah. Kalau dia melangkah pertama, dia menunggu kita langkah pertama. Kalau kita tidak melangkah pertama, dia tidak akan melangkah kedua. Itulah Tuhan. Tuhan akan menunggu sampai kapan? Sampai kita memberikan respon yang benar di hadapannya. Ketika kita memberikan respon kepadanya, maka Tuhan akan memberikan langkah keduanya. Ketika kita memberikan respon keduanya, maka Tuhan akan memberikan langkah ketiganya, dan seterusnya. Karena itu, tentang respon dan kerelaan hati Tuhan, orang yang paling cocok dalam kisah ini adalah Daud. Sisi Daud ketika dia berada di Bethlehem sebagai seorang anak kecil yang disuruh oleh ayahnya menggembalakan 2-3 ekor domba. Saat itu adalah sebenarnya tempat pembuangannya. Tetapi responnya dia mencari Tuhan. Dia terus mencari wajah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan menemukannya. Apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu? Dia memberikan respon dan dia tenggelam dalam kerelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tenggelam dalam anugerahnya. Dia tenggelam dalam kelaparan dan kehausan yang Tuhan tumbuhkan dalam hatinya. Itulah respon. Ketika Daud berdosa pun, orang lain atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu, contohnya seperti Saul, itu justru dia beralasan, dia menghindar, dia tidak mau, atau seperti Kain, dia justru menjauh dari Tuhan. Tetapi Daud dalam kondisi berdosa pun, dia berespon benar. Itulah sebabnya saudara, respon itu penting. Dan di dalam respon itulah Tuhan berkata kepada Daud bahwa dia adalah manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang manusia yang mempunyai hati yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dalam segala keadaan yang bagaimanapun, termasuk keadaan yang berbenturan dengan Tuhan, respon Daud itu respon yang menyukakan Tuhan. Ada kepentingan Daud, dia tetap kepentingannya waktu berbenturan dengan Tuhan. Saat itu juga dia tetap berespon benar. Ketika Saul mati, dia juga punya hati yang benar. Dia respon yang benar. Ketika mendengar Saul mati, dia tidak memunculkan wajah yang sedih, tetapi dalam hatinya dia bersuka cita karena Saul mati. Tuhan melihat responnya. Dia melihat air matanya, dia juga lihat hatinya. Hatinya benar, hatinya murni, hatinya menyukakan hati Tuhan.
Itulah respon saudara. Jadi betapa pentingnya respon kita. Di samping kita belajar banyak tentang respon, hari ini kita mau memunculkan kebenaran yang berbeda, yaitu keseiraman antara respon kita dengan kerelaan hati Tuhan. Tidak bisa respon saja tapi itu tidak memunculkan kerelaannya. Ketika kita berantakan dalam respon, sehingga kita banyak salah, banyak bersembunyi, banyak beralasan, mencari kambing hitam, dan akhirnya kita menyerah, dan akhirnya kita mengaku salah, mengaku berdosa, dan minta ampun pada Tuhan. Kita akhirnya memang mengaku dosa kita, terbuka kepada Tuhan, tetapi kerelaannya itu belum tentu muncul. Karena itu saudara, kita mau belajar tentang respon dan kerelaan hati Tuhan. Hal ini hal yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Kita baca dalam kitab Filipi 2, ayat yang 12 dan 13. Ayat ini mengajar banyak kepada kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ayat ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Tuhanlah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan dan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua ayat ini menceritakan dua sisi tadi. Ayat 12 berbicara tentang respon kita. Ayat 13 berbicara menurut kerelaan Tuhan. Ayat 12 berbicara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ayat 13 berbicara bagaimana Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua hal ini dua hal yang penting dalam perjalanan hidup kita. Dua-duanya harus makin lama harus makin muncul. Bukan salah satu yang muncul. Mana yang lebih dulu yang harusnya muncul dalam hidup kita? Apakah respon kita atau kerelaannya? Dua-duanya bisa salah satu muncul lebih awal. Ada yang muncul dalam hidup seseorang respon, tetapi kerelaan Tuhan jarang muncul dalam hidupnya. Bisa juga dalam hidup seseorang, itu kerelaan Tuhan begitu berlimpah-limpah dalam hidupnya, tetapi respon hatinya tidak pernah Tuhan temukan. Harusnya saudara, harusnya dalam hidup ini respon kita, kekristenan itu merupakan respon kita kepada Tuhan. Respon kita terhadap firman-Nya, terhadap panggilannya, terhadap kehendaknya, terhadap intervensi roh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, respon kita. Karena itu kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, selalu menuliskan tokoh-tokoh, dan itu selalu menonjolkan respon yang berbeda-beda. Di samping respon itu, kita tahu kerelaan Tuhan itu juga harus menjadi catatan penting. Biarlah saudara, engkau semua memperoleh dua-duanya, memiliki dua-duanya, hidup dan menumbuhkan dua-duanya, supaya responmu makin baik, makin tidak ada asal-asalan lagi, dan itu menarik Tuhan untuk memunculkan kerelaannya dalam hidupmu, sehingga engkau berjalan, engkau hidup, engkau berdiri, engkau duduk di hadapannya, engkau dipelihara di hadapannya, karena kerelaannya bertumbuh, mengalir, dan bertambah-tambah dalam hidupmu. Kalau kita lihat saudara, apa yang terjadi dengan Adam ketika dia mengambil
buah dan memakannya. Buah yang tadinya tidak tampak menarik, buah yang tadinya tidak menjadi perhatian, tiba-tiba buah itu menjadi buah yang menarik, buah yang ingin diambil, dan akhirnya Hawa waktu itu mengambilnya dan memakannya. Setelah dia memakannya segigit, lalu dia pergi kepada suaminya. Suaminya tahu bahwa itu buah yang dilarang Tuhan. Tetapi melihat Hawa memberikannya, maka suaminya juga mengambilnya dan memakannya juga segigit. Apa yang terjadi pada waktu itu? Apakah mereka tetap hidup? Iya, mereka tetap hidup. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Nyatanya mereka masih tetap hidup. Lalu apa yang mati? Yang mati adalah rohnya. Secara rohani, Adam dan Hawa mati secara rohani. Dan pada waktu mereka mengalami kematian secara rohani itu, ada beberapa hal penting yang diturunkan kepada kita. Apa saja hal-hal penting yang diturunkan kepada kita? Yang pertama adalah identitas yang salah. Ketika kita menjadi turunan Adam, siapapun kita, maka identitas yang dikenakan kepada kita menjadi identitas yang salah. Apa artinya identitas yang salah? Yaitu kita menjadi manusia yang berdosa. Kita dibuat berdosa. Kelahiran daging kita sebagai manusia itu adalah manusia yang berdosa. Kitab Roma menuliskan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah identitas kita. Sebenarnya Tuhan gak pernah menciptakan kita sebagai manusia berdosa. Tuhan gak pernah menciptakan kita ada yang cacat, tidak ada yang sakit-sakit. Tetapi karena fakta daripada manusia Adam itu berdosa, maka turunannya kita mengalami yang namanya identitas yang salah. Identitas yang salah ini membuat Adam tidak pernah hidup menjadi benar. Segala sesuatu yang dilakukannya salah, termasuk turunannya. Mereka mencari Tuhan dengan cara manusia. Mereka menciptakan agama. Mereka menciptakan segala sesuatu tangga-tangga sampai ke langit. Mereka membuat yang namanya Menara Babel. Mereka menyembah bebatuan, mereka menyembah banyak dewa. Itu adalah identitas yang salah. Dan itu juga yang menyebabkan banyak orang hari ini tidak bisa hidup benar, sekalipun mereka sudah ditebus, sudah pelayanan, sudah mengerjakan pekerjaan pelayanan, tetapi hidupnya selalu mengalami banyak problem. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa mereka telah memiliki identitas yang salah. Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui Yesus Kristus supaya kita tidak memiliki identitas yang salah. Yesus memberikan kepada kita identitas yang benar. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang hidup dalam terang, hidup dalam jalan-jalannya. Dan itulah yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib, supaya identitas yang salah digantikan menjadi orang-orang tebusannya. Kalau hari ini kita hidup dalam kekacauan-kekacauan, sekalipun kita tahu banyak kebenaran, lihatlah identitasmu. Identitas itulah yang menyebabkan engkau selalu berada dalam tekanan. Identitas itulah yang menyebabkan engkau tidak bisa merdeka. Identitas itu yang membuat engkau takluk kepada hukum dosa. Yesus hadir, Yesus tampil, Yesus muncul dalam hidupmu untuk menggantikan identitas yang salah. Hal kedua
yang diturunkan oleh Adam karena kematiannya secara rohani, yaitu adalah tujuan yang salah. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Ayat ini menuliskan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini adalah gambaran tentang tujuan yang salah, yaitu sepanjang hidup kita tinggal dalam kegelapan, mengerjakan keinginan daging kita, mengejar hal yang sia-sia. Seharusnya kita melakukan kehendak Bapa Surgawi. Tujuan yang benar adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Tujuan yang salah adalah mengejar keinginan yang sia-sia. Termasuk ada banyak orang-orang pelayanan. Kalau engkau, dengar baik-baik, kalau engkau suka bersaing, kalau engkau suka ribut, kalau engkau suka dengan kesalahan orang lain untuk menunjukkan engkau lebih baik dari orang lain, itu artinya tujuanmu salah. Kekristenan itu mengubah tujuan yang salah menjadi tujuan yang benar. Kekristenan itu bukan tampil, bukan terlihat keren, bukan terlihat banyak, bukan terlihat tahu, bukan terlihat rohani. Kekristenan itu berbicara tentang tujuan yang benar. Ada begitu banyak hamba Tuhan didapati di dalam hatinya tujuannya salah, sehingga pelayanan menjadi salah, cara-caranya salah. Ada banyak darah yang tercecer yang di bawah karpet gereja. Ada banyak belati-belati yang disembunyikan untuk menusuk orang dari belakang. Itu adalah tujuan yang salah sekalipun di dalam pelayanan. Tuhan ingin tujuanmu tidak salah. Tujuanmu harusnya mengerjakan kehendak Bapa Surgawi. Melakukannya. Memberikan hati kepada Bapa Surgawi. Supaya engkau melakukan kehendak Bapa Surgawi. Tidak lagi hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan daging, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Buat hidupmu mengerjakan tujuan yang benar. Jangan buang waktu. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Hidup dengan tujuan yang benar. Ada banyak orang-orang dalam pernikahan. Mereka ingin menikah karena ingin bahagia. Saudara, tujuanmu salah. Pernikahan bukan engkau ingin bahagia. Pernikahan itu membuat engkau bertumbuh dengan pasanganmu. Bertumbuh dengan anak-anak yang Tuhan taruh dalam pernikahanmu. Pernikahan yang benar bukan ingin kau bahagia. Pernikahan yang benar adalah engkau mengerjakan kehendak Bapa Surgawi. Kejarlah di waktu-waktu ini. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kau mengambil lagi apa yang sudah diletakkan di mezbah. Jangan kau ambil lagi. Berikan kepada Tuhan. Relakan hatimu. Tuluslah ketika engkau hari ini sedang diubah Tuhan untuk mengerjakan tujuan yang benar. Turunan yang ketiga dari Adam yang mati secara rohani adalah orang yang salah.
Apa artinya orang yang salah? Yaitu tidak punya respon yang benar kepada Tuhan. Seringkali Tuhan suka memunculkan intervensi ilahi dalam hidup kita. Entah apa saja yang kau kerjakan, tiba-tiba engkau merasakan hadiratnya. Kalau saya sedang mengalami intervensi roh, ketika saya lagi menyetir, maka saya langsung teduhkan hati saya. Saya tahu Tuhan merindukan persekutuan dan saya berespon benar kepada Tuhan. Maka pada saat itu ketika saya lagi menyetir dalam sebuah perjalanan, saya sembahyang sambil menyetir, saya menikmati hadirat Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Aku menginginkan persekutuan denganmu. Aku berkata kepadamu, ya Tuhan, aku beri hidupku. Aku beri waktu ini. Aku ingin juga bersekutu dengan Engkau. Jangan menjadi orang yang salah. Orang yang salah seperti Kain. Kain itu membunuh adiknya, Habel. Kenapa? Karena Kain melihat persembahan yang ditolak Tuhan. Dia melihat persembahannya Habel. Akhirnya dia iri tentang persembahannya Habel itu. Lalu dia berkata kepada adiknya, mari kita pergi ke ladang. Di luar dugaan, Kain mengambil batu. Dan adiknya tidak tahu apa yang dikerjakan, dan hanya batu itu memukul kepalanya sampai berdarah. Adiknya bertanya, apa yang kakak lakukan? Kain tidak menjawab, tetapi dia makin beringas. Dia memukulkan sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai Habel tidak dapat bergerak lagi karena dia mati. Apa yang dibunuh oleh Kain? Yaitu dia iri dengan persembahan Habel. Dia iri kepada orang lain. Hari ini ada banyak Kain-Kain yang punya respon yang salah. Akhirnya Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Seharusnya pada saat itu Kain berkata, Tuhan, ampunilah aku. Aku telah tersesat. Hatiku tersesat. Aku telah membunuhnya. Nyawa adikku aku sembunyikan di belukar. Ampunilah aku ya Tuhan, ampunilah. Harusnya Kain begitu. Tetapi apa yang terjadi? Responnya justru tidak Tuhan suka. Dia bertanya, Kain, di manakah adikmu? Kain menjawab, emangnya aku ini penjaga adikku? Lalu Tuhan bertanya, darah adikmu berseru-seru. Lalu apa yang dikerjakan oleh Kain? Kain beralasan. Kain lebih sibuk tentang hukuman yang Tuhan berikan kepada dia. Yang seharusnya pada saat itu, teguran Tuhan membuat dia, ya Tuhan, aku salah. Tetapi Kain tidak mengaku salah. Tuhan tetap menunggu. Harusnya Kain berkata, Tuhan, aku salah. Tetapi Tuhan juga tidak melihat Kain mau bertobat. Akhirnya Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Lalu Kain berkata, hukumanku terlalu berat. Dia hanya memikirkan hukuman. Maka Alkitab itu menuliskan, Kain pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak sampai di situ masalahnya. Dia pergi dengan istrinya, lalu membangun kota, membangun tembok yang tinggi. Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, aku gak butuh perlindunganmu. Aku sanggup melindungi diriku sendiri. Itulah respon. Itulah respon. Kain menjadi orang yang salah. Harusnya Kain merendahkan diri, remuk hati di hadapan Tuhan. Saudara, harusnya kita tidak menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan sudah melakukan satu langkah.
maka respon kita menjadi langkah pertama kita. Maka kita menunggu respon yang kedua dari Tuhan. Maka kita memberikan respon yang kedua. Maka Tuhan melakukan responnya yang ketiga. Maka kita melakukan responnya yang ketiga. Maka itu memunculkan kerelaan Tuhan. Respon kita tuh memunculkan kerelaan hatinya. Karena itu kalau kita lihat ayat yang tadi, bahwa ayat 13, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Respon hal yang ditunggu oleh Tuhan. Kerelaan hatinya yang ditunggu oleh kita. Karena itu janganlah menjadi orang yang salah. Berikan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau salah, bertobatlah. Karena engkau lebih penting daripada dosamu. Kalau hari ini engkau diam dalam dosa, keluarlah dari tempat persembunyianmu. Datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik. Jangan menjadi orang yang salah. Yang diam dalam kegelapan. Yang mematikan lampu. Yang terus masuk di dalam terowongan yang gelap dan tinggal di dalam. Tetapi jadilah orang yang benar. Tuhan suka dengan orang yang benar. Yaitu diam-diam dia mulai keluar dari terowongannya. Keluar dari guanya. Keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu melangkah keluar. Seperti anak yang hilang. Menjadi orang yang benar. Bukan orang yang salah. Yang keempat. Apa yang diturunkan Adam ketika dia mengalami kematian rohani. Yaitu tempat yang salah. Apa artinya tempat yang salah? Yaitu tempat yang membuat kita tidak berubah. Tempat yang membuat kita nyaman secara salah. Tempat yang kita diterima oleh orang-orang yang salah. Tempat di mana kita menjauhi Tuhan. Tempat di mana kita pergi dari Tuhan. Itulah tempat yang salah. Jadi kalau kita belajar tentang tempat yang salah, ada orang yang berkata begini, kenapa kamu mengadili saya? Kenapa kamu tidak suka dengan kekurangan dan kelebihan saya? Tetapi di tempat yang lain, apapun yang saya lakukan, saya diterima. Sepertinya tempat yang engkau menerima engkau itu baik. Belum tentu. Mungkin itulah tempat yang salah. Tempat yang membuat engkau makin menjauh dari Tuhan. Tempat yang membuat engkau makin berkubang dalam kesalahan dan pelanggaran. Tempat yang membuat engkau diam-diam memberontak. Sampai tidak diam-diam memberontak, tapi terbuka, secara terbuka memberontak kepada Tuhan. Itu adalah tempat yang salah. Dulu ada orang-orang yang keluar dari tempat yang salah, pergi ke tempat yang benar. Dalam sebuah masalah ada satu konflik. Akhirnya orang-orang ini kembali ke tempat teman lamanya. Teman lamanya menerimanya. Apa saja yang kamu lakukan, kami mendukungnya. Apa saja yang kamu saat ini sedang alami, kami akan menemaninya. Akhirnya orang-orang itu menawarkan rokok, menawarkan hal-hal buruk lainnya. Dan orang-orang Kristen yang terluka ini berada di tempat yang salah, akhirnya kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena itu dengar baik-baik saudara. Kerjakanlah keselamatanmu dengan benar. Respon hatimu menentukan kerelaan hatinya. Respon hatimu menentukan hidupmu dan masa depanmu juga kekekalanmu. Karena itu haruslah engkau lihat bahwa apa yang dari kematiannya Adam secara rohani itu menghasilkan identitas yang salah, tujuan yang salah,
orang yang salah dan tempat yang salah. Sementara Yesus hadir dalam hidup kita untuk mengubah tujuan yang salah menjadi tujuan yang benar. Mengubah identitas kita menjadi orang-orang yang dipanggil, yang diurapi, orang-orang yang diampuni. Tuhan mengubah kita orang-orang yang salah menjadi orang-orang yang benar. Hidup dalam komunitas yang benar, bukan di tempat yang salah. Maka lihat, kerelaan hati Tuhan akan muncul. Dan itu akan mengubah segala sesuatu. Kerelaan hatinya itu adalah yang paling berharga. Dan itu harus dimulai dengan respon yang benar. Kejarlah selagi masih ada waktu. Responilah ketika kau mengalami intervensi ilahi yang tiba-tiba dimunculkan ayat, yang tiba-tiba dimunculkan hadiratnya, dimunculkan kasihnya, dimunculkan segala sesuatu yang dialami oleh engkau. Itu tandanya dia sedang menunggu responmu. Berikan responmu yang benar, maka dia akan melanjutkan langkah keduanya. Sampai akhirnya Tuhan memunculkan kerelaan hatinya. Dan ketika kerelaan hatinya itu muncul, maka lihat, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Saya melihat hidup saya, ketika Tuhan menaruhkan banyak hal, itu hancur karena respon yang salah dalam hidup saya. Kekacauan-kekacauan hidup saya, berantakan-berantakannya saya, merusak segala sesuatunya. Sampai satu ketika saya datang kepada Tuhan, saya mulai merespon. Tuhan mengajar banyak tentang respon hati. Sejak itulah saya tahu kerelaannya muncul, dan saya mengalami kerelaannya. Disitulah saya mengerti betapa luar biasanya Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami semua mengerti tentang pelajaran ini. Kebenaran tentang respon, di mana Tuhan menunggu respon yang benar dari kami. Dan biarkan kami juga punya pengertian yang benar tentang kerelaan hati-Mu terhadap kami semua. Ajari kami Tuhan, didik hati kami ini untuk mengerti dua hal penting ini. Dua hal yang dirindukan, dua hal yang berharga, dua hal yang harus kami pertahankan di dalam mengerjakan keselamatan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin.